Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini kita mulai masuk ke materi baru ya, materi lingkaran. Di video ini Miss akan membahas tentang pengertian dari lingkaran, lalu unsur-unsurnya, hingga perhitungan tentang keliling lingkarannya. Oke, disimak baik-baik ya. Pertama, lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap ya. Jadi ada satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran ini seperti ini. Nah, ini ada titik pusat. Jadi titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat ini. Jadi ini kan lingkaran nih. Garis yang di luar ini membentuk garis. Nah, jaraknya sama semua terhadap titik pusat. Nah, jaraknya nanti kita sebutnya dengan radius atau lambangnya R, atau disebut juga jari-jari. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, contohnya roda sepeda, lalu uang logam. Nah, itu contoh-contoh yang bentuknya lingkaran. Nah, pada lingkaran ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsurnya. Lalu kita akan bahas tentang keliling dan luas. Terus kita akan bahas tentang lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Dan terakhir kita akan bahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang unsur-unsurnya. Unsur-unsur lingkaran itu, nah ini di sini sudah Miss gambarkan ya. Yang pertama adalah pusat lingkaran. Nah, pusat lingkarannya di sini adalah titik O. Nih ya, ini titik O di sini pusat lingkaran. Lalu kedua yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu garis yang dari titik pusat ke lingkarannya. Jadi di sini ada OA, ada OB, ada OC. Nah, ini namanya jari-jari. Lalu ada yang namanya diameter. Nah, diameter itu menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi dia melalui titik pusat. Ya, garis lurus jadi dia itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua lingkaran namun melewati jari-jari ya, jadi garis lurus. Ini AB ya, jadi garis AB itu dinamakan diameter. Berarti diameter itu panjangnya adalah 2 kalinya jari-jari. Lalu ada busur. Nah, kalau busur tuh garis yang melengkung. Nah, contohnya nih AC. AC itu busur itu menghubungkan dua titik pada lingkarannya. Nah, nanti kalau busur itu yang garis lengkungnya, jadi garis lingkarannya. Garis yang ada pada lingkarannya. Sedangkan tali busur sama menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi garisnya tidak pada lingkarannya. Jadi garisnya langsung aja tarik. Nah, tali busur. Nah, AC nih contohnya ya. Jadi AC itu adalah tali busur. Kemudian juring. Juring tuh bentuknya daerah ya. Suatu daerah bentuknya mirip kayak pizza gitu. Nah, di sini juring itu warna hijau. Nah, ini kita lambangkan juring. Lalu ada yang namanya tembereng. Tembereng itu daerah juga ya. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan lingkarannya. Ya, jadi ini tembereng yang warnanya orange ini. Lalu terakhir yang apotema. Apotema itu garis pendek ya. Dari jarak dari titik pusat ke tali busur. Nah, jadi jarak terpendek berarti dia tegak lurus. Apotema itu OD, jadi tegak lurus, jari-jari dan tali busur. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur dan dia tegak lurus. Itu namanya apotema. Nah, ini adalah unsur-unsur pada lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa sih? Nah, keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran. Nah, jadi sepanjang lingkaran ini, jadi berapa panjangnya nih kita tinggal ukur dari suatu titik A sampai dia kembali ke titik A lagi. Ya, jadi itu namanya keliling. Nah, nanti kita akan ketemu yang namanya nilai pi. Pi itu lambangnya seperti ini ya. Dia didapatkan dari percobaan membandingkan keliling dan diameter beberapa benda bentuk lingkaran. Nah, cara ngitung lingkarannya kita bisa pakai benang gitu ya. Misalkan kita mengukur keliling dari suatu koin, maka kita lilitkan tuh koin dengan benang. Nah, nanti panjang benangnya berapa itu adalah keliling.
Diameternya berarti jarak tadi ya, jarak dari lingkaran titik satu ke titik yang lain, lalu melewati titik pusat. Nah, itu ternyata nanti didapatkan nilai pi. Nah, apa sih rumus keliling lingkaran? Nah, ini rumus keliling lingkaran bisa pakai diameter, bisa pakai jari-jari. Keliling itu adalah pi kali d atau 2πr. K itu keliling lingkaran, lalu d itu diameter, r-nya jari-jari, sedangkan pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, ini nanti tergantung kita lihat soalnya. Kelipatan 7 nggak? Kalau kelipatan 7 enakan pakai 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7 maka pakai 3,14 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana menentukan keliling lingkaran. Contohnya, sebuah sepeda memiliki sepasang roda berdiameter 35 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, berapakah jarak yang sudah ditempuh sepeda tersebut? Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, dia diameternya 35. Nah, kita tulis ya, diameternya sama dengan 35. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali, nanti berarti dia putarannya 50 kali nih, kita anggap aja ini N-nya. N-nya 50 kali. Berapa jaraknya? Nah, jarak yang ditanya. Jaraknya berapa? Nah, berarti kita pakai logika. Jadi kalau 1 kali putaran, berarti itu keliling lingkaran ya. 1 putaran itu panjang lintasannya berapa, berarti sama dengan kelilingnya. Nah, berarti nanti kita bisa lihat jaraknya itu nantinya adalah banyaknya putaran dikali sama keliling. Nah, apa rumus keliling? Nah, karena diketahui diameter, kita pakai aja yang rumusnya pi kali d. N-nya 50, pi-nya kita enaknya pakai yang apa? Oh, karena d-nya 35, kita pakai yang 22/7. Dikali diameternya 35. Nah, ini bisa dicoret nih, sederhanain. 35 bagi 7 itu 5. Maka 22 kali 5, 110. 110 kali 5 berarti 55, nolnya 2. Ini satuannya sentimeter. Atau kalau mau kita jadikan meter, berarti dibagi 100 sama dengan 55 meter. Gitu, mudah ya. Oke, kita coba satu soal lagi tentang keliling. Kalau tadi soal cerita, nah ini bentuknya bangun. Nah, yang pertama ada bangunnya bentuknya apa nih? Bentuknya seperempat lingkaran, ya. Bentuknya seperempat lingkaran. Tapi Miss mau ingatkan bahwa yang namanya keliling itu adalah panjang lintasan yang mengelilingi ini nih. Berarti kita punya, sebentar Miss tunjukkan dulu ya. Jadi yang namanya keliling lingkaran itu bukan hanya seperempat lingkaran, tapi di sininya juga nih. Ini juga ketika kita mengelilingi kan kita melewati lintasan ini ya. Selain yang ini, seperempat ini, kita juga lintasin yang ini, garis lurus ini. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan. Pertama yang diketahui adalah jari-jarinya 10 cm. Lalu kelilingnya itu berarti adalah dari seperempat dulu ya, seperempat keliling lingkaran, ditambah jari-jari lagi, ditambah jari-jari lagi. Nah, ini harus kita tambah. Kenapa? Karena itu juga merupakan lintasannya. Ya, jadi bukan hanya seperempat dari keliling saja. Nah, berarti bisa kita hitung. Seperempat dikali 2πr ya. Pi-nya kita pakai yang apa? Pakai yang 3,14 karena R-nya kebetulan tidak kelipatan 7. Ini baru yang seperempat keliling lingkaran. Ditambah mana dia? R-nya itu 10. Berarti ditambah 10 ditambah 10. Nah, kita hitung, nih coret-coret ini 2.
31,4 dibagi 2 berarti 15 ya. 15,7 ditambah 20 sama dengan 35,7 cm. Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan terkecoh, oh bentuknya seperempat lingkaran. Nah, hanya seperempat keliling saja. Nah, jadi harus teliti. Nah, yang satunya lagi nih. Nah, bentuknya apa ini? Bentuk apa ini ya namanya ya? Pokoknya bentuk itulah. Nah, berarti kan keliling lingkaran pertama ini yang besar nih. Setengah lingkaran yang besar. Nah, terus ditambah ke sini lagi dia. Oh, setengah lingkaran yang kecil. Ke sini lagi, oh setengah lingkaran yang kecil. Nah, berarti ada 2 jenis lingkaran ya. Lingkaran yang besar, R yang besar gitu Miss tulisnya, itu R besarnya 10 cm. R yang kecil berarti setengahnya 5 cm. Nah, keliling dari sini berarti adalah setengah keliling yang besar ditambah setengah keliling yang kecil ditambah setengah keliling yang kecil lagi. Nah, di sini ada setengah kecil ditambah setengah kecil, akhirnya jadi 1. Nah, berarti bisa dirangkum nih, setengah dari keliling yang besar berarti setengah dikali 2 pi R yang besar. Ditambah, nah setengah tambah setengah kan jadi 1 ya, berarti langsung pi R yang kecil. 2 pi R yang kecil. Nggak usah pakai setengah lagi karena udah setengah tambah setengah 1. Nah, ini boleh dicoret ya. Jadinya pi R besar ditambah 2 pi R kecil. Nah, pi-nya bisa kita keluarin dulu nih ya. Pi-nya kan 3,14. Nah, R besarnya berapa? Oh, R besarnya adalah 10 ditambah 2 kali 10. 2 kali 5, R kecilnya 5. Ya, berarti 10 ditambah 10 jadi 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 cm. Gitu ya. Jadi mudah ya, kalau keliling intinya kita coba aja jalan-jalan nih. Jalan-jalan tangannya atau kalau lagi megang pensil berarti pensilnya gitu ya dari titik 1 sampai ke titik ini lagi. Misalnya kita bermula dari titik ini sampai ke titik ini kita melewati mana saja. Nah, kalau tadi kan dari titik ini kita ngelewatin setengah lingkaran yang besar, terus melalui setengah lingkaran kecil, ditambah lagi setengah lingkaran kecil. Gitu. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa difahamin. Miss yakin ini materi gampang karena sebenarnya di SD juga pernah ya, udah pernah. Jadi ini hanya mengulang, paling ada penerapan-penerapan sedikit. Kembali lagi seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss, komen saja di video Miss, insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.